Biasanya di awal saya akan cerita sedikit tentang apa yang menjadi tema kita. Kita memiliki tema Look at Us. Bukan berarti kita menjadi self-centered gitu ya. No, tapi saya percaya berapa banyak yang minggu lalu diberkati oleh khotbah dari Pastor Allen, katakan, "Wuh!" Iya. Nah, dikatakan adalah dampak mengalami Kristus. Look at us nggak bicara mengenai siapa diri kita. Karena saya percaya bukan kuat gagah kita boleh ada di sini, tapi karena kesetiaan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Kita percaya sama-sama karena ada dampak mengalami Kristus. Nah, di bulan ini kita akan belajar mengenai dampak orang yang mengalami Kristus itu. Kita bisa melihat Kisah Para Rasul 6, jumlah murid semakin banyak. Semakin orang mengalami Kristus, semakin banyak orang akan datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya di sini. Nah, masalahnya setelah mereka mengalami begitu banyak hal, ada problems, good problems. Karena ada banyak hal yang nggak bisa tertangani. Ada masalah distribusi, ada masalah manajemen. Dan hamba-hamba Tuhan pun mengatakan kami nggak puas. Karena saya melalaikan, karena kami hamba-hamba Tuhan jadinya ngurusin begitu banyak hal untuk melayani meja, melalaikan firman Tuhan. Oleh karena itu tadi ayat yang kita baca pagi hari ini. Saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik, penuh roh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran di dalam doa dan pelayanan firman Tuhan. Saya percaya selama 2022 ini, let's fokus untuk kembali lagi melayani. Dan saya percaya Tuhan akan tambahkan, saya percaya Tuhan akan munculkan orang-orang yang akan melayani Tuhan, dipakai Tuhan dengan cara yang lebih dahsyat lagi. Amin, saudara. Saya percaya selama kita sama-sama kembali ke dalam rumah Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan minggu ini saya akan fokus untuk kita bicara mengenai mengasihi rumah Tuhan. Dan minggu depan kita akan rayakan Mother's Day. Dan kita akan belajar dari orang-orang yang dipilih ini. Kita akan belajar mengenai peran Stefanus. Tuhan munculkan peran Stefanus, Tuhan munculkan peran Filipus di dalam Kisah Rasul 6-8, bahkan nanti ada peran Paulus, Barnabas, dan Cornelius. So I'm looking forward selama bulan Mei, Juni, Juli ini kita akan bisa melihat ada orang-orang yang Tuhan tampilkan. Orang-orang yang mungkin, orang-orang baru, orang yang berhikmat, dan Tuhan tambahkan. Semakin banyak orang mengenal Tuhan, semakin banyak orang boleh dimuridkan. Oke, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau Tuhan belajar untuk kami bisa mengerti Tuhan, arti mengasihi Engkau, mengasihi rumah-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami akan belajar sesuatu Tuhan dari pemazmur Tuhan, mengenai mencintai rumah-Mu Tuhan. It was glad Tuhan, waktu kami mendengar, kami sangat bersuka cita waktu kami datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saudara, seperti saya katakan, kita akan fokus, kita akan bisa melihat, saudara, kita bulan Mei ini kita dengan sengaja, kita tanpa registration lagi, kita tetap pakai protokol, karena kita tahu, yuk kita mulai membangun kembali, itu dia. Kita percaya generasi demi generasi Tuhan itu akan lakukan, akan tambahkan, dan kita akan lihat semakin mungkin selama tahun ini nanti kita akan tambah kebaktian lagi, dan kita bisa melihat gitu ya, semakin banyak. Amin, saudara, setuju? Ya. Yeah. Alright, so kita bicara mengenai Living God's House gitu ya. Mazmur 122 mengatakan nyanyian syiarah Daud. Yuk kita baca sama-sama ayat yang pertama. Nyanyian syiarah Daud, aku bersuka cita. 1, 2, 3. Nyanyian syiarah Daud. Kita nyanyian, mulai dari nyanyian syiarah Daud ya. Teman-teman yang online juga Anda ikutin. 1, 2, 3. Nyanyian. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya saat-saat ini kalau kita berkata, yuk pergi ke rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Apakah Anda bersuka cita? Ya. Are you glad? Are you glad? Apakah kita bersuka cita waktu kita pergi ke rumah Tuhan? Yuk kita berikan tepuk tangan. So that feeling. Nah, saudara tahukah Anda itu ya, kalau Anda melihat, saya percaya 2 tahun ini online service kita udah belajar serve very good di saat-saat kita mengalami pandemik ini, saudara. Kita banyak keuntungan.
Kita lebih banyak dengar firman Tuhan. Berapa banyak kita bisa dengar firman Tuhan dalam satu minggu itu, satu hari minggu itu bisa dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Manado, dan lain sebagainya. Benar ya? Kita bisa mendengar firman Tuhan dari banyak hal. Enak, kita nggak perlu banyak persiapan, 15 menit aja cukup. Ada yang nggak sikat gigi, ada yang nggak perlu dandan gitu ya. Kita cukup pakai dan lain sebagainya. It's good gitu ya. Bahkan hari minggu kita bisa panjang, lebih banyak waktu untuk keluarga dan lain sebagainya. It's really good. Tapi bagaimanapun juga itu waktu kita melayani, Anda dikatakan di dalam firman Tuhan, kata gereja, eklesia itu adalah dipanggil keluar. Tapi hari ini saya mau secara khusus mengatakan bahwa gereja juga kita dikumpulkan untuk kita sama-sama menyembah Tuhan bersama-sama, gather together. Karena itu saya mengajak kita gitu ya, sehebat-hebatnya kita bisa merasakan semua kebaikan teknologi dan lain sebagainya. Saya mengajak teman-teman kita, yuk kalau Anda belum sempat onsite teman-teman yang online, yuk kembali dan Anda bisa merasakan bahwa ada sukacita. Gimana pun juga, saudara, saya pernah mengalami, Anda mungkin nonton pertandingan olahraga, tetap ada berbeda ketika Anda hadir menyaksikan tim kesayangan Anda. Benar ya, saudara? Anda datang ke konser gitu ya, Anda bisa merasakan itu baik, tapi ketika Anda datang ke tempatnya sendiri, Anda bisa merasakan, wow, benar-benar ada suasana yang berbeda. Bahkan saya sempat beli alat untuk virtual reality itu, Oculus, saudara, gitu ya. Pernah tahu yang katanya metaverse itu ya, saudara. Nah, saya sempat melihat video yang 360 like roller coaster di theme park, semacam kayak Disneyland dan lain sebagainya. Saya pakai itu, wow, saya bisa melihat kanan kiri, saudara. Adrenalinnya dapat sih waktu naik roller coaster itu. Bisa ngelihat kayak gitu, saudara, dan lain sebagainya. Tapi nggak sampai 5 menit, saudara, kepala saya pusing. Memang usia tidak bisa berbohong, saudara. Tetap ada bedanya. Makanya kalau kita lihat di sini, Daud ini ada sebabnya ketika dia pergi ke rumah Tuhan. Nah, saya mau kasih pandangan ya. Kalau Anda baca ke Alkitab, Anda bisa melihat gini. Waktu kitab Daud, waktu kita di perjanjian lama bicara tentang rumah Tuhan, itu enggak bicara soal gereja. Gereja itu ada di perjanjian baru. Tapi rumah Tuhan itu pada waktu itu adalah bait Allah. Mereka punya protokol demi protokol untuk mereka datang ke dalam rumah Tuhan. Ya. Nah, tapi di Alkitab juga bicara mengenai bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang menyembah berhala. Mereka jauh lebih ketat. Nah, itu kalau Anda lihat saat-saat ini, pernah enggak Anda katakan gitu ya, Anda ketemu orang-orang, misalnya Anda liburan gitu ya, pergi ke Bangkok atau India atau mungkin ke Pulau Dewata deh gitu ya, di Bali dan lain sebagainya. Anda bisa melihat orang-orang yang dengan kepercayaan yang lain, mereka punya aturan demi aturan. Mereka dengan ketat setiap pagi untuk memberikan persembahan, memberikan korban dengan ketat. Mereka kayaknya benar-benar sakral banget dalam setiap melakukan ibadahnya. Bahkan kalau Anda melihat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa dari pagi sampai sore, kadang-kadang yang mereka benar-benar ketat itu jamnya, itu benar-benar dari awal dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya mikir, kita sebagai orang merdeka, kadang-kadang kita punya puasa dengan aturan kita sendiri, benar ya saudara? Kadang-kadang kita take it for granted. Nggak salah, karena kita hidup di dalam perjanjian baru. Tapi yang saya mau ajak kita ini, kenapa kok mereka itu benar-benar suatu mempunyai rasa hormat. Dan saya percaya kita bisa ambil, walaupun ini kita berbicara mengenai budaya Yudaisme, kita bicara mengenai orang-orang, kita bisa belajar bagaimana kita menghargai ketika kita datang, setiap kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama, setiap kesempatan kita boleh melayani Tuhan bersama-sama. Dan di sini Daud mengatakan, sekarang kaki kami berdiri di dalam pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Kenapa kok Daud mengatakan bahwa aku bersukacita, I was glad ketika aku pergi ke rumah Tuhan. Saudara, ada kata pergi di sana. Ada suatu tindakan, ada suatu hal yang mereka nggak take it for granted ketika mereka dapat kesempatan untuk worship pada Tuhan. Karena yang pertama, kenapa kok kita bisa mengatakan kita penting untuk ada suatu tindakan untuk pergi ke dalam rumah Tuhan? Karena yang pertama, bait Allah, Yerusalem pada waktu itu dikatakan is a place of corporate worship. Ini yang saya mengatakan. Ada kesempatan di mana kita bisa menyembah Tuhan secara bersama-sama. Nah, tahukah Anda bahwa di dalam Ulangan dikatakan itu ada aturan ketika mereka datang ke Yerusalem. Yerusalem adalah city of worship, tempat penyembahan. Bangsa-bangsa mereka memberikan korban pada waktu itu dikatakan ini aturan mereka. Ulangan pasal 16.
3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Allah ke tempat yang dipilihnya pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan di sini katakan, janganlah dia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tapi masing-masing memberikan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, kenapa mereka suka untuk datang? They are looking forward. Karena mereka melakukan persiapan. Mereka ketika kata worship itu, mereka ready untuk mereka bisa membawa sesuatu, memberikan korban hidup mereka kepada Tuhan. Amin, saudara. Waktu mereka datang menyembah Tuhan, mereka nggak dengan tangan kosong, bukan tanpa persiapan. Makanya kita bisa melihat ada sesuatu yang mereka prepare, saudara. Pak Henry minggu lalu berkata, ketika dia pernah ke suatu tempat dan melihat ada suatu kebaktian yang baru mulai perintisan. Dia ingat-ingat, aduh dulu waktu aku masih single, masih muda gitu ya, pelayanan di waktu itu memulai kebaktian. Harus datang untuk kebaktian sore, mungkin harus datang pagi-pagi atau siang untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan dia bangku harus dipasang sound system dan lain sebagainya. Segala sesuatu rasanya berat. Harus ada tindakan, harus ada yang dikorbankan waktu, tenaga, latihan, dan lain sebagainya. Tapi waktu mereka merasakan ibadah itu, rasanya ketika mereka memberikan sesuatu, ada tindakan itu, ada rasa sukacita yang luar biasa. Amin, saudara. Kadang-kadang kita itu dengan segala kenyamanan, maka kita nggak bisa menghargai arti worship yang sesungguhnya. Tahukah Anda, kata worship pertama kali itu ada di Kejadian pasal 22, ketika Abraham sedang membawa Ishak, dia katakan, Papa aku mau kemana ini? Kita akan worship God. Worship selalu ada hubungannya dengan suatu pengorbanan kita, saudara. Ada usaha untuk kita, itu di dalam perjanjian lama, saudara. Dan itu sudah digenapi dalam Kristus Yesus, tapi bukan berarti kita nggak boleh menghargai arti worship yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Kita bisa melihat membawa suatu korban bagi Tuhan. Tahukah Anda di dalam perjanjian lama ketika mereka datang ke hadirat Tuhan itu ada protokol. Anda bisa melihat gambar di sini, saudara. Nah, di sini dikatakan pada waktu itu bait Allah dipindahkan dari kuil Filistin harus ke bawah ke Yerusalem. Mereka membawa suatu korban dan di sana dikatakan ketika caranya salah, ada pegawai Daud yang namanya Uza, dia harus mati. Makanya ketika itu dia ulang lagi. Karena hadirat Allah itu sungguh berharga. Hadirat Allah itu lambang hadirat Tuhan. 2 Samuel pasal 6 dikatakan di sini. Waktu bait Allah itu ada di Obed Edom. Lalu Daud mengangkut tabut Allah itu dari Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dan ini yang dilakukan ayat berikutnya. Mereka itu punya protokol. Setiap 6 langkah mereka menyembelih kambing, menyembelih lembu. Mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saudara, ada sacrifice ketika mereka datang ke dalam rumah Tuhan. Dan Daud ketika mereka datang, dia menari-nari dengan Tuhan. Memberikan sikap yang terbaik bagi Tuhan. Inilah kita tahu, ketika datang kita bisa melihat arti. Bahwa kita bisa menyembah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada Tuhan Yesus yang berkorban 2000 tahun yang lalu bagi kita. Amin, saudara. Itulah kita melayani Tuhan. Itu arti sesungguhnya ketika kita melakukan worship. Makanya firman Tuhan, Paulus mengatakan gini di dalam perjanjian baru. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Jangan libatkan dirimu dengan ajaran yang berdasarkan legenda rakyat. Ajaran semata itu sudah pasti hanya berdasarkan pikiran duniawi dan penuh kebodohan. Di sini katakan, hendaklah kamu terus melatih diri secara rohani agar kamu makin berkenan kepada Allah. Ternyata untuk kita beribadah itu enggak otomatis. Daging kita ini lemah. Tuhan Yesus juga menegur murid-muridnya. Kamu enggak bersanggup berjaga-jaga 1 jam saja, saudara. Let's come, waktu kita worship, saudara. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu terus melatih diri secara rohani. Katakan sama-sama terus melatih diri secara rohani. 1, 2, 3. Terus secara rohani agar semakin berkenan kepada Allah. Dan di sini diterangkan, dibandingkan latihan jasmani yang terbatas gunanya, dia katakan manfaat latihan rohani tidaklah terbatas. Teman-teman yang ada di sini. Tahukah Anda di sini bahwa hal itu akan membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang.
Teman-teman, waktu dulu kita masih 100% online, kita bisa datang kapan aja, kita bisa puter kapan aja. Tapi saya mau katakan buat teman-teman praise and worship team, engkau harus datang jam 7.30, engkau mikir buat apa aku capek-capek. Tapi saya mau mengatakan bahwa itu adalah latihan rohani yang tidak terbatas gunanya. Amin saya. Buat teman-teman yang Anda harus pagi-pagi mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin jauh, ada yang dari timur ke barat, sekarang sepi, cuma bisa setengah jam, oke gitu ya. Ada yang 40 menit, ada yang dari luar kota, ada yang dari Malang, mungkin dari luar kota, dari Lumajang dan lain sebagainya. Mereka yang pergi datang ke dalam rumah Tuhan. Saya percaya ketika engkau melatih dirimu untuk Anda mencari sesuatu, mengorbankan sesuatu, saya percaya bahwa kita melatih diri kita untuk sesuatu yang tidak terbatas, yang akan berguna, dikatakan dari hari ini sampai masa akan datang. Bukan berarti kita meremehkan arti kita kalau cuma datang secara online, tapi saya percaya gitu ya, ketika kita punya sikap hati yang benar, saya percaya itu kita melatih diri kita untuk kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan di sini, waktu kita melatih diri, kita memiliki sikap hati yang benar, tanda kita menghormati Tuhan kita. So don't just worship God just out of convenience. Amin, saudara. Jangan menyembah Tuhan hanya karena Anda nyaman. Well, ada kalanya kita perlu enjoy the presence of God. Tapi benar, ketika kita datang pada Tuhan, yuk kembali lagi ke dalam rumah Tuhan. It's a place of corporate worship, di mana kita mempersembahkan segala sesuatu pada Tuhan. Nah, hal yang kedua yang saya mau katakan, kenapa dikatakan I was glad ketika aku datang ke rumah Tuhan? Karena dikatakan it's a place, gereja Tuhan, tempat gathering is a place to belong. Mazmur 122 ayat 4-6 mengatakan, di sana suku-suku bersiarah. Tahukah Anda ketika mereka datang, mereka itu dari seluruh suku-suku bangsa Israel, mereka itu datang itu mungkin dari jauh. Ada yang berhari-hari, ada yang berminggu-minggu, ada yang mungkin sampai bulanan. Dan Anda harus tahu bahwa mereka ketika datang kepada Tuhan, mereka itu membawa persembahan. Kan mereka harus membawa persembahan ya, kambing, mereka harus bawa burung merpati, mereka harus bawa lembu, itu enggak bercacat. Bayangin mereka harus memilih dari awal. Dan mereka itu bersiarah sampai ke Yerusalem, mereka itu gathering. Makanya kalau Anda melihat Tuhan Yesus pernah menegur dalam Yohanes 2, dikatakan di situ, cintaku akan rumah Tuhan ini menghanguskan. Aku enggak mau orang menganggap remeh pengorbanan, karena begitu banyak orang yang bypass waktu itu. Mereka enggak mau mempersiapkan persembahan mereka. Mereka beli di bait Allah pada waktu itu. Dan harganya mahal karena kursnya dimainkan dan lain sebagainya. Itu di Yohanes 2. Dan imam-imam mereka dengan seenaknya bilang, kambing ini enggak bercacat, enggak sempurna dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus enggak mau orang datang itu seenaknya. Makanya Tuhan mengatakan di sana, Daud mengatakan suku-suku itu bersiarah, suku-suku datang untuk bersyukur kepada Tuhan. It's a place di mana mereka merasakan sense belonging sebagai umat pilihan Allah. Itu ketika mereka masuk ke Yerusalem. Dan mereka di sana bercerita dalam terjemahan NKJV, New King James dikatakan the testimony of Israel. Ketika mereka datang sama-sama beribadah, mereka nggak cuma worship God, tapi mereka punya rasa syukur karena penyertaan Tuhan 3 kali setahun. Dan biasanya itu hari penebusan, the day of atonement. Mereka bersyukur karena apa yang Tuhan sudah kerjakan ketika dosa mereka sudah diampuni. Mereka datang dengan bersyukur dan mereka punya testimony. Mereka bercerita dan mereka di sana dikatakan, di sana ada kursi-kursi pengadilan di mana mereka mendapatkan berkat firman Tuhan dan hidup mereka itu diubahkan. Jadi perkataan firman Tuhan diucapkan dan ketika itulah mereka mulai saling mengaku dosa mereka, mulai saling mereka itu bersyukur dan kemudian mereka bercerita tentang kebaikan Tuhan dan ketika itulah hidup mereka diubahkan. Itu dalam perjanjian lama kita bisa melihat mereka punya sense of belonging sebagai umat pilihan Allah. Dalam perjanjian baru saya mengatakan ini gereja Tuhan, Efesus 2 mengatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ada sense of belonging, bahwa ketika Anda datang ke dalam rumah Tuhan,
di dalam I care Anda dan lain sebagainya. Anda di situ punya sense of belonging bahwa Anda, we are family di sana. Dan dikatakan Anda being planted yang pertama, yang kedua katakan dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Artinya bicara mengenai Anda mulai ditaruh dalam melayani Tuhan, sense of belonging, bicara mengenai you are being planted, Anda mulai sama-sama melayani Tuhan. Anda nggak datang hanya sebagai penonton yang melihat aja, tapi Anda mulai ambil bagian, dibangun kehidupan Anda, sehingga Anda dapat bertumbuh sebagai bangunan Tuhan dan menjadi bait Allah yang kudus. Ada sense of belonging, di mana kita saling melayani. Ini yang membuat kita itu semakin bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan dalam karakter Kristus, sehingga mereka menjadi dewasa. Ini yang membuat kita. Makanya rumah Tuhan is a place to belong. Di mana kita bisa satu dengan yang lain. Kita bisa sama-sama melayani Tuhan secara bersama-sama. Yaitu ada di dalam rumah Tuhan. Ini yang kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat ada kata yang paling penting di sini adalah mereka bisa saling bertumbuh ketika mereka. Saudara, firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam rumah Tuhan, Tuhan mengajarkan ada kata saling mengasihi. Katakan sama-sama saling mengasihi. Satu, dua, tiga. Saling. Ada saling menyambut. Ada saling peduli. Saling sepakat satu dengan yang lain. That's the house of God. Dan kata saling ini nggak bisa kita lakukan ketika kita ibadah sendiri-sendiri, saudara saya mana. Justru kita mempraktekkan firman Tuhan, saling menanggung beban. Ini yang dilakukan ketika bangsa Israel. Bayangkan mereka dari jauh, mereka datang ke rumah Tuhan, mereka bercerita, mereka share tentang beban kehidupan mereka share tentang pergumulan mereka. Dan ini nggak bisa dilakukan ketika kita hanya sendiri-sendiri. We need one another. Ada kata saling, katakan sama-sama saling. Satu, dua, tiga. Saling memaafkan. Ketika kita semua di rumah sendiri-sendiri, nggak ada yang disakiti. Semua melihat suatu production yang bagus dan lain sebagainya. Sehingga kita nggak bisa justru saya mengatakan ketika Anda masuk dalam pelayanan, kita mulai belajar untuk saling bergesekan, saling mengajar, berbuat baik satu sama lain, mengaku dosa satu sama lain, kata saling, one another, menunjukkan keramahan satu sama lain sebagai sebuah keluarga. This is a place to belong. Amin, saudara. Dan ini nggak bisa dilakukan ketika kita semua hidupnya sendiri-sendiri tanpa kita bisa datang ke dalam rumah Tuhan, tanpa kita datang kepada setiap I care kita nggak bisa praktek firman Tuhan. Selama bulan ini, kalau Anda lihat ada foto yang saya mau tunjukkan di sini, saudara. Kita tahu di bulan Mei ini kita membangun, karena kita kids sudah mulai buka on-site gitu ya, kemudian youth juga, dan kita bisa melihat di sini, ketika kita membangun, kita building, saya percaya gitu ya, kalau Anda mengatakan bahwa kita akan sama seperti 2 tahun yang lalu, not necessarily right, walaupun kita sama-sama on-site. Ada yang berbeda, saudara. Di tengah-tengah kita bisa lihat gitu ya, walaupun kita ada sesuatu yang berbeda yang kita harus tata ulang. Dan saya senang gitu ya, ketika kita lihat kids akan mulai dibuka, semua bingung karena semua pingin anak-anaknya mereka kembali ke dalam rumah Tuhan. Dan di situ di foto yang pertama kanan atas itu kita bisa melihat ada Pastor Bobby turun tangan, ada Pak Henry turun tangan minggu lalu promosi besar-besaran. Semua mulai terlibat karena kita sama-sama mau membangun. Yang setuju boleh katakan amin. Kita bisa melihat minggu lalu member initiation ada 21 orang sama-sama mau melayani Tuhan. Dan ini kita lihat pelayanan college, IFGF College kita sedang mulai lagi. Dan akan ada beberapa pertemuan lagi kita mau bangun suatu pelayanan generasi muda selain kids, youth. Dan saya percaya kita butuh begitu banyak orang untuk bisa sama-sama a place to be planted. Kemudian serve satu dengan yang lain. Dan kemudian grow in Christ together. Kalau Anda perhatikan minggu lalu kameramennya ini ada 2 cewek yang baru belajar di sini, ada saudara Yolanda, ini sama 2 cewek. Dan saya percaya this is a place di mana kita nggak cuma
dipanggil untuk percaya, tapi this is a place di mana kita bisa memiliki. Ketika ada kebutuhan, kita saling menanggung beban satu dengan yang lainnya. Saya percaya selama 2 tahun ini, begitu banyak orang yang orang itu bisa memerlukan hal-hal di mana dia nggak bisa share sebelumnya. Justru disitulah kita hadir. Kita tahu bahwa ini adalah a place to belong. Rick Warren mengatakan bahwa you are called to belong, not just believe. Karena itu saya percaya gitu ya, kata saling itu perlu. Saling memperlengkapi, saling menopang, saling menanggung beban satu dengan yang lain. Because we are a family dalam rumah Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, kenapa dikatakan itu membuat sukacita? Because it's a place of prayer, accountability, and peace. Mazmur 122 ayat 6-7. Dia mengatakan berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem. Ini berbicara bukan waktu itu bicara dia sebagai bait Allah. Semoga semua orang yang mencintainya sejahtera. Semoga ada damai di dalam wilayahmu dan ketentraman. It's a place. Firman Tuhan, waktu kita gather together, itu adalah the place di mana kita bisa berdoa bersama dan ada damai sejahtera. Apa yang Yesus katakan tentang ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan? Yuk kita lihat Matius 18, dia katakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, waktu saya baca ini, saya cuma berpikir, oke, waktu kita berdoa bersama, kemudian kita mendapatkan damai sejahtera, kemudian kita tahu ketika Tuhan hadir tengah-tengah kita, ada peace. Tapi ayat ini, ayat sebelumnya itu berkata ketika kita berkumpul, dia mengatakan, sebelum ada kesepakatan, buat saya yang saya belajar banyak dari, kadang-kadang kita itu berdoa sendiri, ngambil tindakan sendiri, tanpa ada kesepakatan. Saya belajar, I learn hard way tentang itu. Tapi tahukah Anda di sini mengatakan bahwa kesepakatan itu bukan berarti semuanya itu langsung setuju. Ada proses. Makanya sebelum dia berdoa sama-sama dikatakan, jika ada yang berdosa, jika ada yang konflik, itu selesaikan sendiri. Buat kita atau saya yang seringkali menghindari konflik dalam hidup kita, nggak gampang untuk menghadapi orang yang berbeda. Dan ini nggak bisa didapat ketika kita hidup sendiri-sendiri. Kita perlu tahu, kita belajar ketika kita hidup berjemaat, saudara, kita perlu berdoa, tapi perlu punya accountability. Katakan sama-sama accountability. 1, 2, 3, accountability. Sehingga kita tahu, ayat 18 ini diawali dengan ketika ada di antara kamu yang mengalami konflik, yang berdosa dan lain sebagainya. Disitulah engkau selesaikan sehingga engkau punya kesepakatan. Jadi bukan berarti cuma berdoa dan minta peace, damai sejahtera. Tapi di dalam keluarga Anda, di dalam kemitraan Anda, di dalam pelayanan Anda, saya percaya gesekan itu terjadi, tapi di situ ketika Anda sudah bisa sama-sama sepakat, katakan sama-sama sepakat. Sepakat. Di situ ada kehadiran Tuhan. Dan itu terjadi adalah ketika kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. So this is a place of prayer, ada accountability and peace yang tidak bisa didapatkan ketika kita hanya ibadah sendiri-sendiri. Saudara. Kita perlu sama-sama datang ke dalam rumah Tuhan, datang ke dalam iCare kita, datang untuk kita bisa melayani. Karena Raja Salomo mengatakan, as iron sharpens iron, so one man sharpens and influences another through discussion. Sehingga seringkali kalau kita cuman urusan kita sendiri-sendiri, kita nggak mau jadi brothers atau sisters keeper, urusanmu, urusanku. Kadang-kadang kita nggak bisa saling menajamkan. Tapi saya berdoa, it's a place of prayer, accountability, and peace. Karena saya tahu there is power in agreement. Dan di mana ada agreement, di situ ada kuasa Tuhan mengalir dan doa-doa yang dijawab dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ini yang Tuhan katakan. Makanya saya akhiri di Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya undang pemain musik untuk datang.
Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya berdoa, biarlah tempat ini, waktu kita sama-sama building God's house, kita sama-sama membangun rumah Tuhan, kita bisa bilang, look at us, kita semua nggak sempurna, tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa Tuhan semakin pakai. Ada orang-orang yang benar-benar mengasihi rumah Tuhan, because this is a place of worship. Apakah kita menyembah Tuhan hanya karena kenyamanan? Itu pertanyaan. Atau kita mau memberikan hidup kita sebagai ucapan syukur atas pengorbanan. Kenapa kita melayani Tuhan? Itu adalah bentuk ucapan syukur kita atas pengorbanan Tuhan Yesus. Dampak kita mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. It's a place to belong. Mau kita tertanam, bertumbuh, melayani Tuhan sesama sebagai tubuh Kristus. Walaupun kita mengalami kegesekan. It's a place of prayer, accountability, and peace. Kita membangun kebiasaan berdoa, saling menasihati, sehingga ada perlindungan Tuhan dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Because in the multitude of counsel, there is safety. Ketika kita mulai sepakat